warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Hidayah Triwidasari, mahasiswa bimbingan konseling Universitas Riau Kepulauan Kota Batam dengan MPM 2211708. Saya di sini akan sedikit berbagi dengan teman-teman semua mengenai masa perkembangan anak usia dini, dimulai dari masa pranatal atau masa kehamilan hingga usia 2 tahun. Dan saya akan sedikit membahas tentang masa kemasan anak atau golden age. Baiklah, kita masuki materi yang pertama, yaitu kehamilan. Nah, seperti yang kita tahu, kehamilan ini dapat terjadi apabila sel telur pada wanita dibawahi oleh sel sperma pria. Jadi ada beberapa tanda-tanda kehamilan. Yang pertama itu ada cramping atau kram perut. Yang kedua itu ada implantation bleeding atau pendarahan. Jadi adanya muncul bercak darah pada kewanitaan. Namun di sini nggak semua wanita mengalami hal ini gitu. Yang selanjutnya itu ada morning sickness atau muntah saat pagi. Mungkin hal ini udah sering terdengar ya, kalau ada wanita yang sudah menikah mual-mual saat pagi, itu pasti udah kayak hamil nih gitu kan. Nah, terus yang selanjutnya itu ada peningkatan buang air kecil. Nah, hal ini itu terjadi karena tekanan darah sang wanita ini meningkat, dan hal itu menyebabkan ginjal itu akan semakin meningkat bekerjanya dan menyebabkan kantong kemih kita itu lebih cepat penuhnya. Jadi karena sudah penuh, jadi kita akan merasa ingin membuang air kecil terus gitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan perkembangan janin. Nah, dimulai dari janin usia 1 bulan. Di janin usia 1 bulan ini diperkirakan besarnya itu masih sekecil sebutir beras gitu, jadi masih kecil banget kan. Nah, pada periode ini tuh organ-organ embrio tuh sudah mulai terbentuk dan beberapa itu sudah mulai berfungsi. Nah, selanjutnya janin usia 2 bulan. Di usia ini besarnya tuh diperkirakan sudah sebesar raspberry gitu. Dan perkembangan bayi di sini tuh sudah semakin pesat. Bentuk wajahnya tuh sedikit demi sedikit sudah mulai terbentuk. Dan sudah mulai agak menonjol dengan telinga yang sudah mulai terbentuk, hidung yang sudah mulai menonjol, bibir yang juga sudah mulai terbentuk. Lalu jemarinya pun sudah mulai berkembang gitu, dan alat kelaminnya pun juga sudah mulai berkembang. Selanjutnya janin usia 3 bulan. Diperkirakan besar janin pada usia ini sudah sebesar bakso, dan dia sudah mulai menunjukkan kehadirannya di dalam rahim ibu. Dia sudah mulai memperhatikan gerakan-gerakan kecil di dalam rahim ibunya. Jadi sang ibu juga sudah merasa bahwa ada janin gitu di dalam perutnya. Jumlah sel saraf janin pun meningkat dengan drastis. Dan janin sudah bisa dapat meminum cairan aminon atau ketuban. Namun hal ini tidak berbahaya ya. Selanjutnya janin juga sudah memperoleh oksigen dari darah yang dipompakan. Intinya pada perkembangan janin usia 3 bulan ini organ janin sudah terbentuk secara sempurna dan tinggal memasuki pematangan sistem organ. Selanjutnya janin usia 4 bulan. Diperkirakan janin usia ini sudah sebesar alpukat, dan pada usia ini jantung janin sudah mampu memompa darah hingga 25 liter per harinya. Pada usia ini juga janin sudah semakin aktif bergerak. Dia mulai merenggangkan tubuhnya, mengisap jarinya, bahkan hingga dia mengalami cekukan. Janin usia 5 bulan. Di usia ini diperkirakan besar janin sudah sebesar sebuah pisang, dan pada usia ini janin sudah semakin aktif. Dan janin juga sudah memiliki pola tidur seperti bayi. Bahkan beberapa janin diperkirakan sudah memiliki posisi tidur favoritnya. Janin usia 6 bulan. Pada usia ini diperkirakan besar janin sudah sebesar jagung, dan pada usia ini biasanya para orang tua akan menggunakan USG 4 dimensi untuk melihat wajah anaknya. Dan di usia ini pula gelombang otak janin sudah mulai mengaktifasi sistem auditori dan visual, sehingga matanya tuh dapat merespon apabila ada cahaya dari luar atau ada suara dari luar. Janin usia 7 bulan. Nah, pada usia ini ukuran janin sudah semakin besar, yaitu sebesar paha ayam. Walaupun janin tumbuh semakin besar, namun ia masih dapat bergerak aktif di dalam rahim ibu, dan dia juga sudah mulai mencari posisi tepat untuk dia lahir. Dan pada usia ini
janin sedang mengalami fase perkembangan terakhir dengan struktur otak yang lebih kompleks. Janin usia 8 bulan. Diperkirakan janin pada usia ini sudah sebesar 1 bungkus keripik kentang dengan jari tangan dan kaki yang sudah mulai tumbuh dengan sempurna. Bahkan kukunya pun juga sudah mulai tumbuh. Begitu juga dengan rambut dan alis. Dan sistem kekebalan tubuhnya juga sudah mulai terbentuk. Hanya saja paru-paru janin belum berkembang pada fase ini. Janin usia 9 bulan. Besarnya diperkirakan sudah sebesar nangka dengan sistem otak dan saraf yang sudah sempurna, mampu mengatur fungsi tumbuh bayi. Dan pada fase ini, semua organ janin juga telah matang sempurna. Dan paru-paru menjadi organ terakhir yang mencapai kematangannya. Pada masa ini, bayi akan terus berkembang hingga nanti masa lahirnya datang. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang perkembangan bayi dari usia 0 sampai 2 tahun. Sebelumnya harus kita garis bawahi bahwa perkembangan pada bayi itu memiliki kecepatan yang berbeda-beda setiap bayi. Namun ada rata-rata atau range dalam perkembangan bayi. Saya akan membahas dari bayi usia 0 sampai 3 bulan. Nah, pada usia ini bayi itu sudah memperhatikan wajah. Dia memperhatikan wajah ibunya, mengenali orang di sekitarnya. Terus dia tuh menggunakan bahasa bayi, yaitu tersenyum, tertawa, dan menangis. Biasanya kalau bayi nangis tuh kayak ketika dia bosan atau hal-hal yang mengganggu, atau dia pup, atau dia pempesnya full gitu kan. Jadi itu tuh bahasa bayi. Selanjutnya dia sudah bisa menggerakkan tangan dan kaki, menggerakkan kepala ke kanan dan ke kiri, mengangkat kepala tegap saat tengkurap. Mungkin ini bayi usia 3 bulan ya. Selanjutnya mengoceh atau bereaksi dengan mengoceh. Selanjutnya perkembangan bayi usia 4 sampai 6 bulan. Nah, di sini dia udah mulai memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya nih. Mau tangannya, mainan di sekitarnya, atau barang apapun yang di sekitarnya itu dia udah kayak gratis mau masukin ke mulut gitu. Dia juga udah bisa memindahkan barang dari satu tangan ke tangan lainnya, dan dia juga udah bisa tuh berbalik dan terlentang. Terus dia juga udah bisa mempertahankan kepalanya agar tetap tegak pada saat terlentang. Lalu dia juga udah bisa menirukan bunyi-bunyian gitu. Kalau dia dengar bunyi dia tiru. Selanjutnya bayi usia 7 sampai 12 bulan. Nah, pada perkembangan ini bayi atau anak sudah bisa meraih benda-benda sebesar kacang atau sereal, lalu mencari mainan yang disembunyikan. Jadi kalau kita menyembunyi mainan atau dia tuh nampak mainan terus tiba-tiba nggak nampak, tuh dia udah bisa mencari-cari. Dia juga udah bisa makan biskuit sendiri. Dia juga sudah mulai merambat, belajar untuk berjalan, menirukan kata sederhana seperti mama, papa dengan terbata-bata ya pastinya. Terus dia juga udah bisa menunjukkan bahasa bayinya tuh kayak nggak nangis doang gitu. Jadi udah tahu tuh kita kalau dia minta apa, jadi dia nggak merengek lagi. Cuma dia menunjukkan mau ini, mau itu, dah tahu gitu kan bahasa bayinya. Selanjutnya dia udah bayi yang hampir 1 tahun biasanya sudah mulai belajar berdiri, belajar berjalan sambil dipegangin tangannya sama orang tua atau berpegangan pada dinding. Anak usia 24 bulan atau 2 tahun. Nah, di usia ini anak mulai aktif. Dia mulai berlarian kesana kesini bersama temannya, menaiki anak tangga, menuruni anak tangga, dan kreativitas anak juga sudah mulai keluar. Dia mulai mencoret-coret di kertas, di buku, bahkan ada yang sampai di dinding. Terus anak tuh udah mulai belajar mengenal organ gitu kan, organ tubuh kayak hidung, mata, telinga. Anak juga sudah mulai mengenal hewan, mengenal warna, mengenal tumbuhan. Dia juga menunjukkan perilaku untuk mendapatkan perhatian orang gitu. Jadi dia kayak banyak bertanya, pokoknya dia kayak udah mulai penasaran gitu dengan apa yang dia nggak tahu gitu kan. Selanjutnya dia juga udah mulai belajar makan dan minum sendiri. Di usia ini dia udah memang harus belajar ya untuk mandiri, untuk bisa melakukan banyak hal sendiri. Baik, materi yang terakhir yaitu golden age atau masa kemasan pada anak. Masa ini terjadi pada anak usia 0 sampai 5 tahun. Jadi masa ini tuh adalah masa kepekaan anak. Otak anak berkembang secara pesat dan daya menyerap mereka tuh masih 100%. Masa kreativitas mereka pun juga
akan keluar pada masa ini. Jadi masa ini tuh sangat penting bagi anak. Kenapa sih kita nggak boleh ngelewatin masa ini? Karena masa ini nggak akan terulang lagi gitu. Jadi itulah gunanya kita belajar untuk mengenali perkembangan pada anak agar kita tidak terlewat masa-masa penting di hidupnya. Mungkin sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lihat siapa yang berbicara, namun lihatlah apa yang dia bicarakan. Saya Hidayah Triwidyasari, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.